Nah Pak Ustadz, yang pengen saya tanya itu definisi sombong. Pasti ada perbedaan definisi sombong zaman dulu dan zaman sekarang Pak Ustadz. Sebenarnya sama saja. Beda Pak Ustadz. Sama aja. Karena Nabi SAW sudah memberikan definisinya. Oh ya? Dan kalau sudah Nabi yang memberikan definisi berarti selesai. Zaman sekarang ada flexing Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Apakah flexing ini termasuk dengan kesombongan Pak Ustadz? Sebenarnya ada ayat Al-Quran berbunyi begini. Wa amma binikmati rabbika fahadith. Kalau nikmat Tuhan Muhammad silakan sampaikan. Tapi menurut saya ayat ini lebih cocok dengan cocok logi Pak Ustadz. Kalau dokter memaksakan tanda kutip sini, itu penyakitnya adalah cocok logi, maka kita akan menolak hadis Nabi. Karena ini sudah berbicara wahyu, ini baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kita mau hari ini mau bahas tentang Nabi Hud. Tapi aku belum puas dengan pertanyaan Nabi Nuh kemarin Pak Ustadz. Aku mau kasih pertanyaan susulan Pak Ustadz. Oke, Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Saya nggak akan debatkan itu lagi Pak Ustadz. Tapi kan bisa jadi Tuhan ingin memberikan musibah seperti Nabi Nuh. Lewat Nuh lainnya yang bukan Nabi. Nah, bisa kebayang nggak Pak Ustadz, di zaman sekarang nih, di era digital seperti sekarang yang, dulu kan nggak ada Pak Ustadz, hoax, ya ada mungkin ya, tapi kan nggak seperti sekarang ya. Buzzer, akun-akun buzzer, ya kan, selebriti, apalagi influencer, dulu nggak ada Pak Ustadz. Sekarang ada nih penggiringan opini dan lain sebagainya. Bayangkan Pak Ustadz, kalau misalnya nih ada Nuh yang datang nih, di era zaman sekarang. Terus kasih tahu nih bahwa dia harus bangun bahtera atau ini bentuknya macam-macam Pak Ustadz ya, bukan cuma banjir ya. Bisa jadi gempa. Bisa jadi juga penyakit biologis kan juga bisa jadi Pak Ustadz. Kan namanya bencana kan bisa jadi apa saja. Ada orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada pesannya kepada umat manusia. Tapi bisa kebayang nggak Pak Ustadz kalau terjadi di zaman sekarang? Ini pasti diserang sana sini, penggiringan opini. Bayangin kita vaksin kemarin aja itu katanya mau chip lah, katanya inilah itulah. Bagaimana cara kita sebagai manusia melihat, wah ini benar-benar kebenaran dari Allah Pak Ustadz. Bukan penggiringan opini atau lain sebagainya. Ini benar-benar, memang benar-benar Allah yang menghendaki Pak Ustadz ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mungkin perumpamaan dok, kalau kita mau berikan contoh itu oke saja. Tapi sulit kita membayangkan kalau Nabi Nuh ada di masa sekarang gitu ya. Atau ada Nuh yang lain. Ini mungkin agak sulit kita nanti memberikan jawaban gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita langsung mau masuk ke poinnya, apakah misalnya dalam kondisi sekarang ada orang yang memberikan informasi tentang masalah wahyu atau agama. Kemudian terjadilah penerimaan dan penolakan. Apakah orang yang menerima ini akan selamat? Apakah orang yang menolak ini akan diberikan hukuman? Nah mungkin dikatakan seperti terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Maka jawabannya iya, tentu saja. Penyambung lidah dari para nabi-nabi dan rasul adalah para ulama dan da'i. Karena kalau kita bagi jalan dulu dok ya, supaya pemetakan di pikiran kita ini rapi, termanage gitu. Di sini di muka bumi ini ada dua jalan. Tidak ada jalan yang ketiga. Jalan satu yang benar, jalan satu salah. Nggak ada tengah-tengahnya. Jadi dia benar atau dia salah, gitu kan? Dia baik atau dia buruk. Nggak ada tengah-tengah. Kalau dicampur itu susah. Cari bahasa apa? Baik dan buruk ini mau dicari istilah apa, gitu kan? Nah kalau jalan baik itu, kalau orang-orang kembali kepada agama adalah jalannya Allah. Orang beriman tentang Allah. Kita sudah sempat singgung di beberapa episode sebelumnya. Ada agama profetis. Mayoritas manusia sebenarnya beriman adanya Allah kan gitu. Yahudi, Nasrani, dan Muslim misalnya. Jadi ada dua jalan. Satu jalan yang benar, satu jalan yang salah. Dan tidak bisa kita mencari jalan tengahnya. Mempertemukan antara yang salah dan benar atau baik dan buruk gitu. Nah jalan yang benar ini adalah jalannya Allah. Allah ini mengajak semua makhluknya, manusia dan jin di sini tanda kutip karena mereka yang diperintahkan atau dibebankan syariat ke surga. Nah penyampai pesan Allah adalah para nabi dan rasul. Penyambung lidah para nabi dan rasul adalah para ulama dan da'i. Kita kalau belajar dari mereka, kita akan dipandu ke jalan nabi-nabi dan jalannya Allah akhirnya ke surga. Ini jalan yang benar. Jalan yang salah, jalannya iblis. Iblis ini mengajak orang ke neraka. Dan Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran tentang masalah bagaimana kedurhakaan iblis gitu ya.
Intinya, juru bicara iblis ini ada dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan para pelaku maksiat. Siapa yang berteman sama mereka akan dipandu ke jalan iblis dan ujungnya neraka. Nah, kita harus menentukan jalan kita dulu nih supaya jelas gitu. Nah, kalau ada orang misalnya datang nih menyampaikan di masa kita sekarang, ini kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus begini dan begitu karena perintah Allah, perintah Rasulullah, ini ayat Al-Quran, ini hadisnya. Ya, orang yang mengikutinya berarti dia memilih jalan yang benar tadi. Orang yang mengatakan, tidak ada, membangkang. Misalnya, atau dia malah menyerang atau menyalahkan. Maka berarti dia akan memilih jalan yang salah, otomatis. Nah, di sini, kalau tadi Dr. Richard tanya, gimana caranya kita tahu kalau itu benar dari Allah? Ya, pembuktian. Pembuktiannya dari alat seperti Al-Quran. Itu kan ada alat dakwah ya. Oke. Wahyu, argumentasi kita. Ayat Al-Quran, kisah tentang para nabi-nabi, kemudian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW disampaikan. Semua itu adalah argumentasi. Kemudian dilanjutkan estafet oleh para sahabat Nabi. Pada generasi yang belajar, para generasi yang belajar dari para sahabat Nabi dikenal dengan istilah tabi'in. Begitu seterusnya, regenerasi, terus menerus generasi demi generasi itu menukil. Oke. Pak Ustadz, kalau saya pengen lebih spesifik lagi Pak Ustadz. Kalau itu kan umum sekali Pak Ustadz. Contohnya kayak gini. Pak Ustadz Khalid Basalamah misalnya. Mendapatkan bisikan dari Allah. Misalnya ya, pada waktu sholat bisa berdoa. Anakku Khalid misalnya aja Pak Ustadz ya. Saya akan mendatangkan wabah biologis. Di mana semua orang akan sakit dan semua orang akan mati dan meninggal kayak gitu punya. Saya akan kasih kamu kesempatan untuk berdakwah kata ini. Saya akan berikan obat. Obat ini adalah ya ada unsur agama dan obatnya kayak gitu. Kamu sebarkan. Pasti kan nggak gampang Pak Ustadz. Andai kata itu nggak akan terjadi dok. Itu nggak akan terjadi. Itu karena mirip seperti itu seperti wahyu yang diturunkan. Hal itu hanya terjadi kepada para nabi-nabi. Tidak mungkin terjadi pada manusia. Nggak mungkin. Allah langsung berbicara dengan manusia biasa nggak mungkin. Oh ya? Allah hanya menyampaikan pesannya kepada para nabi-nabi dan rasul. Walaupun kita berdoa sangat khusyuk sekali. Ya walaupun. Kita sudah punya panduan agama. Agama sudah sempurna. Tidak ada sesuatu yang kurang yang kita ingin tahu. Semua sudah ada di dalam agama. Bagaimana kalau misalnya ada alim ulama yang berkata bahwa dia berdoa dan dia mendengarkan suara Allah? Itu nggak benar. Karena Rasulullah SAW sendiri itu tidak mendengarkan suara Allah. Beliau menerima wahyu dari Jibril alaihissalam. Atau kadang-kadang beliau lihat dalam mimpinya. Atau kadang-kadang beliau dengarkan suara lonceng. Begitu penjelasan. Di Quran terjemahan dari percetakan Raja Fahad di Madinah dan terjemahan bahasa Indonesia oleh Kementerian Agama kita itu ditulis. Di awal buku Quran terjemahan itu ada ditulis tentang masalah prosesnya penerimaan wahyu. Jadi memang ini hanya kepada orang-orang tertentu yang Allah pilih saja. Tidak ada lagi wahyu turun setelah para nabi meninggal. Oke. Ya, kalau ini terbuka dok pintu itu, maka semua orang akan bisa mengklaim bahwasanya saya dengarkan begini. Makanya banyak muncul nabi-nabi palsu, ya kan? Pendusta-pendusta, dan Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, ketahuilah aku adalah penutup para nabi dan rasul, dan akan datang sesudahku 50 orang pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi. Jadi sudah tidak ada wahyu yang turun lagi. Allah berbicara dengan hambanya setelah para nabi-nabi meninggal. Waktu Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, sahabat dekat beliau sekaligus mertua bernama Abu Bakar. Abu Bakar pernah mengajak Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang lain juga, dan mertua Nabi, ayo kita menjenguk orang-orang yang biasa Nabi jenguk. Mereka datanglah ke rumah satu orang wanita yang sangat tua, dan pada saat Abu Bakar dan Umar datang, ingin kayak mengenang bagaimana waktu Nabi berkunjung ke wanita tersebut dengan keluarganya kalau lagi didatangin gitu ya. Maka tiba-tiba wanita itu menangis. Lalu kata Abu Bakar, tidak usah Anda menangis, karena pasti Allah lebih tahu yang terbaik buat nabinya. Maksudnya Nabi meninggal ini pasti karena Allah lebih tahu kenapa Allah wafatkan di saat ini. Maka kata wanita tersebut, saya bukan menangis karena Nabi sudah meninggal. Saya tahu tuh, pasti itu Allah sudah tentukan ajalnya. Itu yang terbaik buat Nabi kita. Tapi saya menangis karena wahyu sudah terputus dari langit. Artinya setelah Nabi meninggal nggak ada lagi wahyu. Sudah selesai. Makanya di dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5, di ayat 3 ada potongan ayat itu pada saat Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini saya sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan saya sempurnakan nikmat-nikmatku pada kalian. Maksudnya dengan agama ini. Wa raditu lakumul islam madina. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kata ulama-ulama tafsir, ini tandanya agama Islam sudah sempurna. Mereka nggak butuh lagi panduan agama lain. Dan tidak butuh lagi ajaran yang lain. Sudah selesai. Oke. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan begini dalam banyak hadis diantaranya. Tidak ada yang kalian butuhkan untuk masuk ke dalam surga kecuali sudah aku jelaskan.
Tidak ada yang kalian butuhkan selamat dari neraka kecuali sudah aku jelaskan. Semuanya. Jadi apapun yang kita butuhkan sudah disampaikan dalam agama. Tidak ada sesuatu yang baru dalam kehidupan kita ini. Kalaupun ada misalnya penemuan terbaru, teknologi, itu perangkat-perangkat kan. Perangkat-perangkat yang mungkin menyempurnakan apa yang kita butuh fahami dari apa yang Allah turunkan. Bukan berarti melahirkan sesuatu yang baru. Oh, Pernah ada kisah gini juga, Dok, supaya menyempurnakan ya. Ada satu orang dulu bernama Abdullah. Orang soleh banget. Dia selalu ibadah. Satu waktu dia sholat malam, tiba-tiba dia lihat cahaya yang sangat terang di dinding rumahnya. Lalu terdengar suara dari dinding tersebut mengatakan, "Hai Abdullah, saya sudah tahu ketulusan kamu dalam ibadah kepadaku, maka mulai hari ini saya gugurkan perintah sholat untukmu." Maka Abdullah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia berlindung kepada Allah dari syaitan. Tiba-tiba cahaya tersebut hilang. oh, Lalu kemudian ditanya oleh murid-murid pada saat dia ceritakan, kenapa anda baca isti'adzah? Dari mana anda tahu itu kalau dari syaitan? siapa tahu dari Allah kan? Ya. Terus dia mengatakan, saya sangat yakin dari syaitan karena tidak ada lagi wahyu yang turun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Oh iya. Gak mungkin, itu berarti bisikan. Dan Nabi Muhammad saya sampai meninggal tidak pernah diangkat atau dibebasin dari sholat. Ya, apalagi saya. Masa saya harus dibebasin dari sholat sekarang? Oke. Maka itu berarti dari syaitan. Nah seperti itu. Oke, itu fix ya berarti ya, kartu mati ya, Betul. nggak ada lagi cerita lagi. Pak Ustadz, apa yang terjadi sih? Apakah Allah tuh marah dengan manusia atau Allah tuh tidak membenci manusia? Karena kan sepanjang hidup nih Pak Ustadz ya, kita tuh selalu ditemani nabi-nabi nih. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi ini, banyak sekali. Ada 124.000 nabi, ada 25 nabi besar. Kenapa setelah Nabi Muhammad kita nggak ditemani lagi nabi? Apakah Allah marah dengan kita atau bagaimana nih Pak Ustadz? Bukan. Kita pernah singgung di pertemuan Quran sebelumnya. Kita ini di akhir zaman, Dok. Umur dunia ini sudah terlalu tua. Kita ini generasi manusia yang kesekian. Antara kita sama Nabi Adam ini, Nabi Adam itu diprediksi turun di bumi itu sekitar 5.800 tahun sebelum Masehi. Kalau kita sekarang tahun 2026 Masehi, berarti dinolkan dulu itu, Iya. 2026, baru mundur lagi 5.800. Hampir 8.000 tahun. Nah, ini sudah sangat panjang, sudah sangat tua. Dan manusia yang sama, cuma keturunan saja gitu ya. Kita sudah pada akhir zaman. Dan memang sudah tidak membutuhkan lagi Nabi. Sudah cukup dengan ajaran Nabi terakhir ini. Dan kita sudah menjelang hari kiamat. Sudah begitu. Kenapa kita nggak dituntun sampai hari kiamat? Karena sudah ada panduannya. Bukunya sudah jelas Al-Quran. Dan otentik 1400 tahun akan sama semua ayatnya. Sama nama surahnya, sama terjemahannya. Dan begitu luar biasa ulama menjaga Al-Quran tersebut. Dan turun-temurun sekarang dengan berbagai macam bahasa. Hampir semua negara sekarang punya terjemahan Al-Quran. Dan sama semua. Tidak akan ada kita temukan beda di bahasa Perancis dengan bahasa Inggris. Dengan bahasa salah satu dari bahasa Afrika misalnya atau bahasa Indonesia. Sama semuanya. Oke. Ya. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW. Itu sangat dijaga oleh para ulama. Betul-betul dalam ilmu hadis, Dok. Yang untuk menyampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan itu dibutuhkan kesohihan matan. Kesohihan sanad sama kesohihan matan. Apa itu? Sanad itu orang yang menukil, Dok. Misal A meriwayatkan dari B, gurunya, B dari C dari sahabat Nabi dari Nabi Muhammad SAW. Ini namanya sanad hadis. Ini harus semuanya orang terpercaya. Betul-betul diketahui di masa hidupnya ada ulama yang merekomendasikan, ada murid-muridnya yang dikenal, gitu kan? Dan memang dia terkenal punya banyak ilmu agamanya luas, banyak fatwa, ada buku-buku dan segala macam. Nah seperti itu. Dan ada yang kedua, kesahihan matan, isi penyampaian Nabi. Itu harus benar. Itu dijaga betul sampai sekarang otentik semuanya. Jadi kalau ada yang mulai menyimpang, di sanadnya ada satu orang pendusta, tadi yang meriwayat hadits itu, atau ada orang yang lemah hafalannya, itu bisa turun derajatnya, bahkan bisa ditolak. Begitu juga dengan isi hadis. Mungkin ada isi hadis yang kayaknya rancuh nih, kayak nggak mungkin Nabi sampaikan, ulama telusuri. Nah itu semua dijaga ketat, sehingga panduan sudah cukup. Udah sempurna ya Pak Ustadz? Ya, dan tidak perlu disempurnakan. Dan kita sederhana begini, Dok. Kalau kita mau jalankan syariat Islam, Dok ya, kita nggak usah bicara yang muluk-muluk seluruh syariat Islam. Kalau kita kerjakan sholat aja, nih sholat subuh ya, 2 rakaat memang betul, tapi ada sholat qobliyahnya sebelumnya, 2 rakaat. Kita istirahat sebentar nih,
Habis sholat itu ada zikir namanya. Zikir habis sholat. Membaca subhanallah 33, alhamdulillah 30, Allah akbar 30, membaca ayat kursi, baca al-ikhlas, al-falak, an-nas misalnya. Setelah itu kita istirahat sebentar, ada waktu duha namanya. Waktu duha ini mulai terbit matahari, mulai ya sudah merasa sedikit terasa sengatan mataharinya, sampai menjelang duhur. Itu waktu kita sholat duha. Bisa 2 rakaat dan rakaat sisanya bebas. Bisa 10 rakaat, bisa 8, bebas gitu. Tapi kata Nabi SAW, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi yang setiap hari dia seharusnya bersedekah untuk sendi-sendi itu. Dan 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah untuk 360 sendi. Sementara kita istirahat ada sholat duhur. Ya sekarang mungkin sekitar setengah 12, jam 12 gitu ya. Ini diikutin dengan ada qobliyahnya. Sebelum sholat duhur ada 4 rakaat sunnah. Sholat duhurnya 4 rakaat. Setelah duhurnya juga 4 rakaat. Kita istirahat sebentar ada asar. Asar itu 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat asarnya. Setelah itu tidak ada sholat sunnah karena memang ini dilarang sholat setelah terbit matahari, setelah subuh sampai terbit matahari dan setelah asar sampai terbenam matahari. Karena ini waktu iblis mengeluarkan tanduknya, kita dilarang sholat sunnah. Maghrib, kayak tadi maghrib ada sholat qobliyah. Maghrib, ada maghrib 3 rakaat, ada ba'diyah maghrib 2 rakaat. Sementara kita istirahat nih, isya. 2 rakaat qobliyah isya, isya 4 rakaat, habis itu ba'diyah isya 2 rakaat. Sementara kita istirahat nih, ngobrol, makan malam, tidur, ada sholat tahajud. Artinya, sholat aja udah padat sekali. Iya. Kita nggak butuh panduan tambahan untuk sholat gitu ya. Udah sangat padat. Itu belum kita bicara silaturahim keluarga. Belum kita bicara cari nafkah. Belum kita bicara jenguk orang sakit. Belum banyak sekali yang kalau kita bahas itu sebenarnya sudah sangat padat, Dok. Jadi kita sudah mau panduan apa lagi? Mau ajaran baru apa lagi gitu. Oke, paham saya. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita bahas dulu sponsor. Karena tanpa sponsor, kita juga nggak bisa sukses ya acaranya ya. Acara sukses itu bukan cuma ada sponsor ya. Pertama, ada narasumber yang luar biasa, Ustadz Khalid Basalamah yang sudah mau hadir di sini kasih ilmu dengan kita semuanya. Yang kedua juga kalian bantu share, bantu komentar, bantu memberikan pendapat, bantu kasih tahu ke teman-teman. Itu aja sudah luar biasa banget. Dan juga kita terima kasih dengan sponsor-sponsor kita. Terutama ini sponsor kita dari pusatemas.id, di mana kalian bisa jual emas dengan rasa aman. Jadi kalian nggak ada surat, atau kalian bingung nih mau jual kemana nih, cari angka yang paling tinggi. Nggak usah khawatir, kalian datang ke pusatemas.id. Karena di situ ada alat, bisa cek emasnya, jadi dapat kadar emasnya dan bisa dijual dengan harga emas hari itu dia jamin yang paling tinggi katanya. Pokoknya datang aja ke pusatemas.id. Pak Ustadz, saya tetap pengen bahas yang kemarin Pak Ustadz, karena ada yang ganjel di ini tempat saya Pak Ustadz. Karena waktunya keterbatasan kemarin. Ramalan nggak boleh. Tapi ada ramalan yang dilakukan, yaitu kalau pada akhir zaman nanti, katanya Nabi Isa akan turun. Ini kan belum terjadi. Berarti ini adalah ramalan Pak Ustadz. Itu bukan ramalan, Dok. Itu wahyu. Oh, itu wahyu namanya. Beda. Ramalan itu terkaan. Kalau wahyu, penyampaian ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, itu bukan ramalan. Ayat Al-Quran sudah menjelaskan bahwasanya Isa itu akan turun dan juga nanti tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman padanya sebelum dia wafat. Hadis Nabi SAW menjelaskan, bahkan detail sekali, kapan dia turun. Kata Nabi SAW nanti akan keluar Dajjal, kemudian dia akan menuju ke sebuah kota namanya Babulut di Israel sekarang ya, di Palestina. Kemudian akan keluar nanti seseorang yang diberikan julukan Imam Mahdi. Ya, gitu akan keluar dari kota Madinah, diikuti 300 orang, kemudian sampai ke negeri Syam. Tepatnya di Damaskus, di masjid sana, pada saat dia mau sholat, turun dan Nabi Isa yang memegang sayap malaikat. Kemudian ikut sholat bersama dengan Mahdi tersebut. Lalu sama-sama menuju ke Babulut untuk membunuh Dajjal. Nah, pada saat setelah prosesi pembunuhan Dajjal itu kisah panjang tentunya. Pada saat selesai pembunuhan Dajjal, maka Nabi Isa memimpin di muka bumi dan menerapkan syariat Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana umat manusia bisa sesat di awal pada saat saya ada, dan di akhir pada saat Isa ada. Di tengah-tengahnya mungkin banyak orang salah, tapi begitu Nabi turun berdua ini, di awal dan akhir, maka semuanya akan kembali kepada syariat, kembali kepada hukum-hukum. Kecuali nanti setelah Nabi Isa AS meninggal, ada prosesi, itu kan sudah mulai tanda-tanda hari kiamat ya. Keluar Dajjal itu tanda-tanda kiamat besar, turunnya Nabi Isa tanda-tanda kiamat besar. Kemudian setelah itu Dajjal terbunuh, Nabi Isa memimpin, lalu Allah keluarkan lagi Ya'juj dan Ma'juj namanya. 2 suku dari anak Adam yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Nabi Isa pun tidak bisa menghadapinya. Nabi Isa akan berada di atas gunung Tur bersama dengan pengikutnya, lalu beliau berdoa sama Allah agar Allah binasakan Ya'juj Ma'juj, lalu kemudian mereka wafat.
Lalu Nabi Isa pun wafat setelah itu. Nah, baru kemudian banyaklah tanda-tanda kiamat yang lain juga muncul. Oke. Dan kita manusia pada hal itu diceritakan Pak Ustadz, kita manusia menonton hal tersebut. Artinya bukan dalam keadaan semuanya mati gitu punya enggak. Atau yang hidup di masa itu iya. Kita menyaksikan hal tersebut. Tentu saja. Bagaimana kalau misalnya Nabi Isa turun yang Pak Ustadz tadi sampaikan tadi, tapi dengan semua keimanan kita yang rendah, kita nggak percaya tetap itu. Itu berarti sudah nasibnya dong. Dia pilih untuk tidak beriman. Lah iya. Karena kan dokter tanya, bagaimana kalau dia tidak beriman? Ya itu hak dia, kita nggak bisa paksa. Lebih parah lagi Pak Ustadz, bukan cuma tidak percaya, tapi kita ikut menyerang. Malah Nabi Isa kita udal. Ya sudah. Pakai pesawat jet. Sekarang kita kembali, anggap kita hidup di masa Nabi Isa. Yang mengikuti Nabi Isa di masa itu, selamat nggak? Yang beriman pada Nabi Isa di masa Nabi Isa. Selamat mereka. Betul. Tapi yang kufur, yang berusaha mensalib Nabi Isa, yang kafir, masuk neraka. Kan begitu. Itu di masa Nabi Isa hidup ya sama. Kalau Nabi Isa pun turun nanti sama kasusnya. Tapi pasti ketakutan nggak Pak Ustadz? Tapi kalau dalam hadis Nabi itu berbeda. Nabi Isa AS waktu itu turun, maka beliau akan memimpin di muka bumi dengan syariat Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengatakan maka pada saat itu tidak ada satu rumah pun kecuali akan masuk Islam padanya. Jadi memang betul-betul pada saat itu kekuatan Nabi Isa itu tidak akan terkalahkan. Gitu. Oke. Iya. Jadi kita langsung melihat dia itu terpana dan percaya dan tidak terkalahkan ya pada. Betul. Oke, Pak Ustadz. Kita mau masuk ke Nabi hari ini, Nabi Hud. Apa nih Pak Ustadz cerita tentang Nabi Hud? Oke, Nabi Hud ini adalah salah satu dari nabi-nabi Allah yang mulia tentunya. Beliau diutus setelah Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh. Jadi kalau urutan 25 Nabi Rasul, beliau adalah yang keempat. Dan Nabi Hud ini diutus dari kaumnya sendiri. Ya, dikenal dengan kaum Ad. Kaum Ad. Mereka ini punya kelebihan, kaum ini. Allah SWT berikan mereka kelebihan fisik. Mereka itu tinggi besar. Umumnya ahli tafsir mengatakan, dari ayat Al-Quran pada saat Allah binasakan mereka, itu Allah sebutkan, mereka menjadi kering. Sebagaimana pohon-pohon kurba yang sudah kering dan lapuk gitu. Menandakan memang fisik mereka tinggi besar. Dan mereka itu punya ciri khas menjebol gunung dan menjadikan rumah-rumah mereka. Setiap ada gunung-gunung yang tinggi, mereka selalu membangun di atasnya bangunan mewah istana dari emas. Tidak ada satupun di negeri kaum Ad itu rumah bangunan bukan dari emas. Semuanya emas. Mereka sangat kaya raya, mereka sangat kuat secara fisik. Tidak ada yang mengalahkan militer mereka. Dan karena itu mereka menyombongkan diri. Mereka mengatakan dalam Al-Quran, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Mereka selalu membangun istana-istana yang mewah. Lalu mereka berbangga-bangga dengan hartanya. Maka Allah utus Nabi Hud dari mereka. Dari golongan mereka sendiri. Tapi mereka menolak untuk beriman. Tentu saja nabi-nabi ada saja yang ada jadi pengikutnya. Ada yang kufur ya. Ada yang beriman, ada yang kufur. Yang beriman selamat bersama Nabi Nuh. Tapi yang kufur tentu Allah binasakan. Nah seperti itulah. Nabi itu AS terus mendakwahi kaumnya. Agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan mereka, tapi karena mereka tidak mau dengar, ya akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala binasakan. Dan Allah hukum mereka dengan angin yang sangat kencang, itu selama 8 hari 7 malam. Sehingga membuat mereka binasa dan tidak tertinggal satupun dari apapun yang mereka milikin. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala kalau sudah membinasakan satu negeri, maka Allah hilangkan semua harta mereka. Allah tenggelamkan. Sehingga tidak ada lagi orang yang bisa mengambil manfaat. Mungkin nanti kalau kita bahas tentang Nabi Musa, ada terkenal di masa beliau ada namanya Qarun. Nah Qarun ini biasa orang Indonesia bilang harta karun. Nah, setiap harta yang tertimbun, itu dikatakan harta karun. Sebenarnya Qarun itu lebih kepada namanya Qarun ini. Karena memang dia waktu Allah tenggelamkan itu sama semua istananya, sama semua hartanya. Waktu dia sudah dibinasakan, Bani Israel tahu. Oh ini dulu istananya Qarun di sini, dulu gudang emasnya di sini. Mereka tahu benar hartanya banyak. Mereka ada sebagian Bani Israel coba mau menggali, lalu Nabi Musa menyampaikan pada mereka, Allah telah mewahyukan kepadaku, kalian tidak akan pernah menemukan lagi harta tersebut. Allah sudah tenggelamkan dan tidak bisa ditemukan. Nah seperti itu, makanya kaum Ad ini betul-betul hilang kekayaan-kekayaan mereka. Musnah semuanya. Musnah semua, orang-orangnya dan hartanya. Kecuali Nabi Hud, Allah selamatkan, ya, karena mereka bersama dengan orang-orang beriman bersama beliau. Nah Pak Ustadz, yang pengen saya tanya itu definisi sombong.
pasti ada perbedaan definisi sombong zaman dulu dan zaman sekarang Pak Ustadz. Sebenarnya sama saja. Beda Pak Ustadz. Sama aja. Karena Nabi SAW sudah memberikan definisinya. Oh ya? Dan kalau sudah Nabi yang memberikan definisi berarti selesai. Jadi pernah ada satu sahabat, beliau sangat tampan. Sahabat Nabi ini. Orangnya tampan, pakaiannya selalu bersih dan rapi. Lalu beliau mengatakannya, Rasulullah, Anda sudah lihat bagaimana Allah berikan kepada saya kelebihan fisik dan penampilan ini. Apakah kalau saya tidak ingin orang lain menyaingi saya dalam penampilan? Maksudnya kalau ada orang lebih bersih, saya mau lebih bersih lagi. Saya mau begitu. Apakah itu termasuk kesombongan? Kata Nabi SAW, bukan. Oke. Lalu apa itu kesombongan? Kata Nabi SAW, batrul haq. Ya. Dia menolak kebenaran itu. Ya. Dan juga meremehkan orang lain. Ya, jadi itu poin, definisinya di situ. Kapan seseorang itu sampai padanya sebuah kebenaran lalu dia nolak, padahal dia tahu dia salah, itu sudah sombong. Atau dia merendahkan orang lain. Nah, sudah masuk dalam kesombongan. Oke Pak Ustadz. Kalau itu baku. Saya paham Pak Ustadz, tapi implementasinya zaman sekarang dengan zaman dulu, saya pikir pasti berbeda Pak Ustadz. Contoh kayak gini Pak Ustadz. Pada zaman dahulu kala, saya langsung contohkan Ustadz Khalid saja. Seorang dai besar, seorang Ustadz besar ya. Bagi saya ya, mungkin bagi Pak Ustadz kan enggak ya, tapi bagi saya seperti itu. Ada orang yang ingin mengundang ya Pak Ustadz ya, ingin mengundang Pak Ustadz, atau jangan Pak Ustadz deh, nanti ke inian, saya aja lah Pak Ustadz, saya aja, pengusaha terkenal, atau saya punya teman-teman, terus ada teman yang mau berteman dengan saya, dan orang itu bukan siapa-siapa, wajar dong, saya pasti akan ngeblok, siapa dia, saya nggak mau, saya menolak untuk berteman dengan dia. Saya kasih contoh yang lebih gampang lagi Pak Ustadz, ceweknya cantik sekali Pak Ustadz. Terus ada ojek online datang, aku mau dong jadi pacarmu, boleh nggak kita kenalan aja? Pasti nggak mau. Terus dia bilang apa? Kalau bisa contoh kedua jangan dipakai dok. Karena nanti akan jadi bahasan panjang tuh masalah pacaran. Ya. Yang pertama udah jelas. Oke, ya kayak gitu punya kan. Kita sekarang, kan ada apa ya? Sekarang dokter pada saat diajak berteman atau ada seseorang yang kira-kira mau berteman, terus dokter menolak. Apakah pada saat itu niatnya merendahkan? Saya ngerasa level saya ada di seperti ini. Dan saya akan memilih-milih. Merendahkan atau bukan? Beda kan begini dok. Kalau ada orang ingin mencari yang sepadan dengan dia. Sepadan itu dalam kata, saya karena pebisnis, saya ingin berteman sama pebisnis semuanya. Kalau bukan pebisnis mungkin saya tidak mau berteman. Oke, itu tidak sombong. Asal dia tidak merendahkan orang lain. Tetap misalnya orang itu menjegur sapa, dok, assalamualaikum, oh ya waalaikumsalam. Oke, apa kabar dok? Baik. Kayak kita tadi sholat di masjid, misalnya dokter ada yang sapa. Kayak dokter Richard, oh iya. Misal contoh, itu kan oke saja. Kita cuma tegur sapa sama orang. Tapi apakah dia harus jadi sahabat saya? Enggak, saya bisa memilihnya. Sehingga memilih seorang sahabat, kolega bisnis, misalnya tetangga, kita tinggal di komplek yang kita rasa, oh ini lebih nyaman buat saya karena semuanya orang S2 sama dengan saya. Itu bukan kesombongan. Itu bukan kesombongan. Bukan, itu karena dia mencari orang yang sepadan. Karena dia tetap memilih fasilitas yang terbaik buat dia tanpa dia merendahkan orang lain. Artinya gini, pada saat misalnya kita tinggal satu komplek perumahan dan ternyata ada tetangga kita yang tidak tinggal di komplek, lalu berpapasan misalnya satu waktu kita ke masjid, lalu dia tegur sapa, assalamualaikum dok, lalu dokter bilang waalaikumsalam. Kan tetap sapa dia, tapi dia tidak harus jadi sahabat dokter kan. Nah kita tidak, kecuali dokter misalnya keluar dari komplek, lalu tetangga, assalamualaikum, orang miskin, gak usah jawab salamnya. Misal, nah itu berarti wajar, itu merendahkan orang kan. Atau gitu. kayak gini Pak Ustadz, dulu saya susah nih, saya kumpul dengan teman-teman nih, main gaplek sama-sama misalnya, atau main kartu sama-sama. Setelah saya kaya, saya sukses, dia bilang kan, ayo Dr. Richard main kartu bareng saya. Apain saya bilang, kalian masih miskin. Nah itu sudah sombong. Itu sombong. Karena sudah nganggap remeh kan. Sudah nganggap remeh orang. Jadi nggak perlu. Misalnya contoh, karena dokter sekarang sudah sukses, waktunya sudah nggak ada lagi main gaple gitu kan. Ngapain buang-buang waktu. Ayo dok main gaple yuk. Aduh saya sekarang sudah coba lebih fokus kepada bisnis. Terus kita berbagi pada mereka. Kayaknya kalau bisnis itu gini loh manfaatnya gini. Jadi saya lebih banyak fokus itu, sorry ya. Nah terus kita pergi. Itu kan bisa saja. Kan bisa saya begitu. Tidak harus memang kalau dokter langsung tadi, kayaknya kalian bukan level saya. Itu udah ngeremehkan orang gitu. Tapi kalau misalnya mereka yang bilang kita sombong, padahal kita nggak sombong atau menjaga lingkup kita, bagaimana Pak Ustadz? Ya enggak ada masalah, itu penilaian orang. Kalau kita mau ngikutin semua penilaian orang, itu susah. Kita nggak bisa hidup gitu kan. Karena tidak ada yang benar. Kita kalau terlalu rapi, dibilangin berlebihan.
Kita kalau berantakan dibilangin jorok. Gitu. Ya, kita kalau terlalu pintar, wah ini sombong. Kalau bodoh, ini bodoh sekali. Memang sulit sekali. Tapi ada nggak yang ngomongin Pak Ustadz, misalnya ya, kalau dengan Pak Ustadz ya, saya diskusi aja. Misalnya ada orang kecil banget, nggak susah, nggak mampu misalnya, undang Pak Ustadz nih bahkan kayak gitu punya ya. Pak Ustadz mendahulukan pastikan yang lebih besar. Saya nggak ngomong yang ada duit ya, karena ini konsepnya bukan di duit ya. Tapi pengennya kan pasti pengen didengar lebih banyak orang. Biasa sih yang selalu saya berteman dengan ustadz seperti itu ya. Pengennya yang gede. Sehingga yang kecil ini pengen banget undang Pak Ustadz kayak gitu punya. Terus Pak Ustadz berkeberatan gitu. Terus dalam pikiran dia kan pasti, sombong banget Pak Ustadz ini. Nggak, kenapa harus keberatan? Kalau saya tidak seperti itu. Bagi saya di kantor itu SOP-nya siapa yang undang duluan. Oh, ada yang undang duluan, kemudian memang saya sudah mengiyakan kena lowongnya waktu, saya akan datang. Baik itu ada bayaran, tidak ada bayaran, baik itu yang hadir penuh atau sedikit, bagi saya sudah komitmen. Kalau pilih-pilih itu masuk sombong nggak, Pak Ustadz? Ya, tergantung apa pertimbangan dia, gitu kan. Sebab gini, di alam dakwah juga ini, kalau misalnya kami dikasih pilihan nih, yang undang pengajian A sama pengajian B. Pengajian A ini jumlah jemaahnya 300 orang. Pengajian A jumlahnya 100 orang. Bersamaan undangan dia masuk ke kantor misalnya, atau ke kami misalnya. Nah sekarang, wajar saja muncul pemikiran, oh ini lebih banyak jemaahnya, ini aja saya dahulukan. Karena bersamaan, bukan masalah ini lebih dulu gitu ya. Itu normal saja. Karena orang pikir lebih banyak pahalanya. Atau bisa saja, saya berapa kali diundang tablik akbar di luar kota. Dulu, waktu awal-awal mungkin 10 tahun yang lalu gitu. Kalau diundang itu, seringkali saya berikan kebebasan kepada para panitia. Silakan, mau atur. Jadi mereka tuh ngatur, di kota ini 1. Habis itu kita pergi lagi 2 jam ke luar kotanya, naik mobil sampai ke gunung 2 jam. Nanti di sana lagi 3 jam. Habis waktu di jalan. Akhirnya saya bilang sama teman-teman di kantor, udah. Sekarang kalau ada yang undang kita minta diadakan di kota terbesar di wilayah itu. Misal Sulawesi Selatan, di kota Makassar. Nah udah, di kota Makassar aja. Nanti kita sebarin flyer, seluruh Sulawesi bisa datang. Dan terbukti, kita cari masjid terbesar, masjid jami yang besar bisa nampung 30-40 ribu orang. Udah, mereka tinggal datang. Nah, itu sesuatu yang positif saja. Bukan efektif dan efisien. Yes. Bukan kesombongan dari dalam hati. Betul. Oke, Pak Ustadz, tapi zaman dulu tidak ada flexing. Zaman sekarang nggak ada flexing, Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Apakah flexing ini termasuk dengan kesombongan, Pak Ustadz? Seperti contohnya apa? Konten bermewah-mewah, Pak Ustadz. Konten pamer rumah. Nah, kalau flexingnya dia dalam arti kata, dia seorang properti. Saya jualan rumah menengah ke atas. Dan saya memang harus mempromosikannya. Saya memperlihatkan rumah ini memang tidak dari 5 kamar, 7 kamar, ada liftnya. Saya sengaja memilih marmer, saya memilih memang kualitas showernya ini dan sekarang. Dia promosi, dia jualan. Nggak ada sesuatu yang salah di situ. Kalau itu yang dimaksud flexingnya. Makanya tadi saya tanya seperti apa contohnya. Kita butuh rincian. Kalau flexing itu dalam arti kata, dia kebetulan memang punya kelebihan harta, lalu dia niat hanya murni mamer saja, ini nggak boleh dalam Islam. Karena itu namanya ujub. Ujub itu kayak berbangga-bangga. Bagian hal yang tidak dibolehkan. Jadi dalam Islam kita boleh menikmati yang Allah berikan. Mobil, rumah silakan. Tapi untuk apa kita menceritakan kepada orang lain yang akhirnya membuat orang lain merasa, kok sombong banget sih. Ya, padahal sebenarnya kita tidak niat sombong kan. Atau misalnya orang malah cemburu. Mungkin dokter Cisyat pernah dengar istilah hasad ya. Iri dengki. Nah dari mana munculnya iri dengki itu? Karena orang melihat tadi itu mirip-mirip dengan flexing yang niat pamer. Baru beli mobil baru, nih lihat nih mobil baru saya baru beli harganya 3 miliar misalnya. Untuk apa? Dia nyampaikan itu untuk apa? Kecuali dia mau jualan, misal contoh, atau dia punya yayasan sosial, dia nyumbang, ini mobil 3 miliar, saya mau lelang sekarang, saya mau beli kegiatan sosial, silakan. Nah gitu loh. Dia cerita itu berbeda. Jadi tergantung hati. Niat dan tujuan dia apa. Kalau niat hatinya adalah bersyukur. Jadi kalau saya ya Pak Ustadz ya, kalau misalnya saya salah tolong koreksi saya dan marahin saya juga nggak apa-apa Pak Ustadz. Kalau saya sharing rumah saya sharing mobil saya sharing apa yang saya punya, usaha saya, sebagian memang branding usaha saya, tapi sebagian adalah bentuk syukur saya dan menginspirasi, karena saya dari orang susah dulunya sampai di titik seperti sekarang, dan saya tidak ingin menutup-nutupi apa yang memang saya punya aja kayak gitu. Saya nggak beli karena pengen memuaskan kalian semua kayak gitu punya, ya saya beli karena saya suka.
dan saya pakai ya saya posting. Itu masuk dengan kesombongan nggak Pak Ustadz? Allah, semua masuk kembali niatnya dok. Innamal a'malu binniyat. Niatnya apa? Kalau itu masuk ke kesombongan Ustadz. Sebenarnya ada ayat Al-Quran berbunyi begini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau nikmat Tuhan Muhammad silakan sampaikan. Kita boleh menyampaikan nikmat. Misalnya ada orang, dokter awet muda ya? Iya alhamdulillah karena saya perawatan. Nggak ada sesuatu yang salah di situ kan? Itu bukan flexing Pak Ustadz ya? Bukan, karena memang jadi kurang lebih tipisnya gini dok pertanyaannya. Orang tanya atau orang tidak tanya? Kan biasa gitu ya. Rumahnya besar sekali dok ya. Kenapa dokter pilih rumah besar? Karena ditanya. Oh karena saya mau lebih nyaman. Kalau saya punya tamu atau kerabat datang saya lebih bisa menyambut mereka dan seterusnya. Gitu kan? Kalau orang tanya terus kalau rumah seperti ini kira-kira berapa dok ya? Ya saya habisin uang sekian. Karena memang saya cari kualitas yang terbaik. Semua kan itu kan sesuai pertanyaan orang. Oke. Tapi kalau tidak ada sebab, tidak ada apa, langsung kita kemudian menjadikan sebagai sebuah konten, ini sensitif sekali. Jadi bisa saja misalnya sebagai tanda syukur, tapi bisa saja sisi yang lain orang hasad misalnya, iri dan dengki tadi ya. Saya tidak tahu Dr. Richard sudah pernah dengar atau belum, dalam salah satu hal yang kita hindari adalah penyakit ain. Pernah dengar? Pernah dengar Pak Ustadz. Nah penyakit ain itu seperti mata panasnya orang. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya mata panas itu atau penyakit ain itu benar-benar ada. Beliau mengatakan juga dalam hadis lain, mayoritas umatku wafat karena penyakit ain. Riwayat yang lain juga kata Nabi SAW, hati-hati dengan ain karena dia bisa membawa manusia masuk ke dalam kuburan. Dan membuat unta masuk ke kuali. Dia sampai besar efeknya. Dan salah satu cara supaya orang kita tidak kena ain, begitu orang bilang, Dr. Richard, awet muda ya. Kita bilang, Masya Allah, Tabarakallah. Selalu bilang begitu, Masya Allah, mobilnya bagus ya. Masya Allah, Tabarakallah. Kita selalu memuji Allah di situ. Atau dia yang puji Allah. Misalnya sebelum dia puji kita, dia mengatakan, Masya Allah, Tabarakallah, Dr. Richard, awet muda ya, misalnya. Nah, itu dia sudah puji, maka itu oke. Tapi kalau tidak, ini berbahaya sekali. Karena berapa banyak orang yang kena ain. Misalnya dia nyebar kemesraan suami istri di media. Ya, sementara penonton kan kita tidak bisa tahu ini. Mata orang kan liar ya. Ada kebetulan orang yang nonton baru saja cerai. Dia mangkel banget melihat orang yang mesra. Kan itu berbahaya kan? Efeknya kepada kita. Nah kenapa kita nggak enjoy aja sendiri? Kenapa harus kita orbit itu? Kecuali tadi saya bilang ada orang yang bertanya. Nggak orbit nanti katanya kita bujangan Pak Ustadz. Loh kan kita sudah, kan kita ada acara akad nikah kita. Ya kan? Ada mungkin kalau kita lagi, Dr. Richard misalnya lagi bicara tentang perusahaan terus ada istrinya. Ini istri saya gini-gini. Kan sebatas itu oke. Tapi kalau nyebarin kemesraan ini itu sensitif sekali. Gitu kan? Apalagi kalau cuma sekedar gandengan tangan mungkin suami istri. Tapi orang ada yang berlebihan kan. Akhirnya lost control. Kayak misalnya sudah sampai pada berciuman di media dan segala macam. Akhirnya sampai kemana-mana terbuka aurat. Jadi dosa juga gitu. Tapi kalau memang itu apa adanya, misal saya juga sering peluk istri Pak Ustadz. Dan tapi itu memang apa adanya sering saya lakukan di rumah juga Pak Ustadz. Apakah itu bentuk kesombongan juga Pak Ustadz? Itu innamal a'malu binniyat. Kan sekarang Dr. Isa sedang tanya masalah diekspos. Flexingnya kan? Iya. Kita mengeksposnya, kita kayak membanggakannya gitu kan. Nah itu seperti itu. Nah ini lebih baik hati-hati, dihindari. Karena tadi masalah irihnya orang. Dihindarin karena irinya orang. Iya. Saya pernah tanya seorang selebgram di Surabaya. Dan itu menampar saya Pak Ustadz. Seorang yang lebih muda dari saya. Dia hobi pakai jam tangan mewah. Dan hobi pakai mobil sport. Lalu saya tanya dengan dia, kenapa kamu kontennya flexing? Terus dia jawab dengan saya nggak ngerasa saya flexing, dia bilang. Kamu flexing kok. Kamu mobil sport semua, jam tangan kamu seperti itu. Bahkan kalau foto itu seperti ini. Ya, atau fotonya seperti ini, ya. Terus dia bilang, saya nggak flexing, dia bilang. Saya menikmati apa yang saya punya. Saya enjoy apa yang saya punya. Dan saya nggak ngerasa saya menyombongkan itu. Saya punya, saya menikmati, dan saya bersyukur akan Kalau dia menikmati, ya sudah, cukup dinikmatin. Sekarang kan bukan menikmatin masalahnya. Dia bukan menikmatin, dia sedang menginformasikan kepada orang lain, ini saya punya loh. Dia menolak mengatakan saya bukan flexing, susah. Dia mau dijabarkan dari sisi mananya, ya kan gitu. Ya itu flexing, itulah namanya flexing. Itu flexing ya Pak Ustadz? Ya? Jelas dong. Pak Ustadz, jelas. tapi ada tulisan. Sebentar. Untuk di poin ini, jangan sampai nanti saya tidak tahu di siapa yang Dr. Richard masukkan. Jangan sampai dia tersinggung kalau nonton cuplikan ini. Iya. Anak baik Pak Ustadz, anak baik. Bukan, iya makanya. Pada saat Dr. Richard sedang bertanya kepada saya, kalau kita fair, itu adalah jawaban saya pribadi. Okay. Ya kan? Saya tidak tahu siapa yang sedang dimaksud. Kalau saya melihat itu adalah sebuah flexing. Dia bilang dia nikmati, oke dia nikmati saja sendiri.
kapan dipublikasikan, itu berarti dia sudah mengemas itu agar orang lain tahu. Berarti dia harus siap tuh. Kalau orang yang dengki, ada orang yang komen negatif. Tidak semua kan orang dukung. Tidak ada satu konten pun. Seperti sama saya sama-sama di media ya. Yang 100% orang dukung. Betul. Pasti ada pro kontra. Nah berarti dia harus siap dengan yang masalah kontranya ini. Kan gitu. Jadi Allahu alam kita bedakan mana yang kita sedang promosikan. Perusahaan kita kalau ditanya oleh orang di media. Segala macam, oke, kita jelasin sebatas dibutuhkan. Kan gitu. Nah, tapi kalau kita sudah buat sendiri dan kita hanya mempromosikan sendiri dan itu tidak ada hubungannya sama jual beli bisnis misalnya, ini dikhawatirkan sekali itu. Oke, ada pepatah Pak Ustadz di TikTok itu yang paling sering aku dengar sih. Yo masa kita cari duit susah-susah, cari duitnya halal, belinya susah payah. Masa nggak dipamerin Pak Ustadz? Nah, jawabannya di kata-kata terakhir, masa nggak dipamerin? Berarti dia sudah mau pamer gitu. Masalahnya itu. Oke, kenapa nggak nikmatin aja? Selesai kan dia nikmatin mobil mewah. Berbangga hati Pak Ustadz. Oke, dengan pasangannya, dengan anaknya. Masalahnya kalau dipublish itu sudah menyentuh ke ranah lebih umum, Dok. Berapa banyak orang yang seperti dia kondisi ekonominya? Nggak banyak. Nah makanya. Tapi akan menimbulkan keirian, pasti memang iya. Pasti. Kecuali kita berada di Dubai yang 90% mungkin orangnya semua pakai mobil sport. Oke, orang tidak asing dengan itu kan. Oke. Tapi kalau kita berada di satu negara yang masih jarang orang pakai itu, cuma kita publish, itu apa arahnya? Akan menimbulkan keirian. Nah, dan kita, kalau kita sekarang masih bisa mengatakan, oh enggak, saya cuma menikmati kok, saya apa anda syukur. Oke, waktu itu. Nextnya belum tentu. Mungkin sudah terselip masa sombong. Mungkin bangga, mungkin merendahkan orang lain. Oke. Ini yang paling normal loh padahal loh. Ini yang aku ngomong itu yang nggak parah. Ini di normal nih Pak Ustadz. Ini yang kayak saya, teman-teman saya lakukan. Maksudnya itu ya kita orang-orang yang cukup sukses ya pasti ya nunjukin apa aja yang kita punya sih sebenarnya, apa ada ya. Tapi tidak dalam batas sombong. Itu aja Pak Ustadz. Apalagi yang kalau di atas yang kontennya memang cuma pamer rumah, yang kontennya cuma pamer duit, yang kontennya beli-beli barang branded, itu lebih parah lagi. Saya sudah angkat tangan itu. Di poin ini, itu hak individual ya. Itu hak individual. Saya sama sekali tidak masuk ke ranah individual itu. Apakah mereka niatnya apa terserah. Saya sedang, di ranah saya menjawab secara hukum agama yang Dr. Richard sedang tanya. Benar. Jadi saya sama sekali tidak masuk ke ranah individual. Betul. Saya juga nggak nyinggung individu manapun. Ya. Artinya kayak gini, di sisi yang middle ini, yang saya ngomong middle ini, kita nggak ngejar viewers. Saya tidak memposting karena pengen ditonton orang, enggak. Saya posting karena saya punya. Saya pernah yang gini. Di atas, ini memposting karena pengen viewers. Dok, saya pernah gini, di Dubai, saya kebetulan diundang dakwah di Abu Dhabi sama Dubai. Pas tiba di Dubai pengajian ibu-ibu. Di rumah seorang orang Indonesia, suami beliau orang Malaysia. Orang kaya Masya Allah, mampu. Di rumahnya tuh mobil sport semua. Saya waktu itu sementara nunggu, kajiannya sudah selesai duhur, ingat saya ke Abu Dhabinya nunggu menjelang maghrib, habis asar. Masih ada waktu tuh. Saya bilang sama kameramen, kebetulan ada ikut sama saya satu orang. Kita sayang nih kalau nggak buat apa-apa di sini. Buat cuplikan ceramah aja. Temanya apa Ustaz? Itu tiba-tiba aja terlihat di benak saya. Saya kebetulan lihat ada mobil Ferrari merah di situ. Punya pemilik rumah. Saya bilang coba kita pamit. Bisa nggak kita buat konten pakai mobil beliau ini? Temanya apa Ustaz? Temanya Islam menyuruh kita menjadi orang yang sukses dan kaya. Gitu. Pertanyaan gitu, apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya? Nah itu pertanyaannya. Nanti kita buat kontennya. Pamitlah kita sama pemilik rumah, diizinkan, silakan. Malah pemilik rumahnya gembira sekali. Oh Ustaz, ya Pak, silakan dipakai aja. Terus dikeluarkanlah satu baju sweater berwarna merah sama topi, semuanya Ferrari. Baru. Kebetulan pemilik rumah ini badannya lebih besar dari saya, itu kekecilan. Saya cukup. Dikasihlah sama dia. Udah kita buat konten gitu. Sementara buat konten selesai mungkin setengah jam lah. Selesai semua konten. Alhamdulillah sempat viral tuh. Jutaan juga orang yang nonton. Tapi saya ingat betul. Waktu itu saya sempat belajar sepintas untuk gimana mengemudi mobil ini. Diajarin terus saya bawa. Saya mutar tuh. Di komplek itu. Rupanya begitu saya mutar jalan. Ada satu mobil mewah juga sport gitu. Lewat di sebelah saya. Dia sengaja berhenti di sebelah gitu. Terus sengaja gasnya dibesar-besarin. Gitu. Kayak nantang untuk balap. Sama dia kelasan ini, orang yang di sebelah saya bilang, Ustaz kayaknya orang-orang ini pikir dengan pakai mobil ini harus sombong-sombongan nih, tantang-tantangan. Tapi saya nggak tanggapin. Lalu kemudian dia kayak jengkel, dia gas-gas langsung dia balap gitu kan. Tapi saya berpikir, subhanallah ada saja celah di mana
syaitan bisa membuat orang sombong. Awal tidak, tapi bisa saja orang jadi sombong gitu kan. Orang jadi berbangga-bangga, orang jadi terpancing emosi. Oh, banyak sekali pintu yang bisa terbuka. Nah, sementara ada hadis Nabi bunyinya begini. Tidak akan mencium bau surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Kecil aja, udah cukup, tidak bisa cium bau surga. Jadi kita betul-betul kalau punya kenikmatan, ya sudah kita syukuri. Oh ya? Iya. Sebagai tanda syukur adalah kita berbagi dengan orang, kita menikmati dengan tanpa sombong dan segala macam. Nah, itu kan bagian daripada syukur gitu. Nah, saya punya pertanyaan bagus Pak Ustadz. Saya dulu orangnya saya nggak pernah saya nggak pernah menunjukkan apa yang saya punya bahkan. Saya benci banget menunjukkan apa yang saya punya pada zaman dulu Pak Ustadz, pada zaman dulu. Tapi ternyata itu tidak baik juga Pak Ustadz. Karena orang memandang itu juga dari apa yang kita punya. Contohnya Pak Ustadz ya. Contoh misalnya saya punya jam tangan Richard Mille. Saya ketemu dengan Pak Menteri misalnya. Tanpa saya perlu berkata-kata, Pak Menteri salaman dengan saya. Dia sudah tahu dia berbicara dengan siapa. Tanpa, misalnya saya pakai Patek misalnya. Lalu saya ada meeting bisnis ya. Dengan pemilik hotel mewah misalnya. Saya salaman dengan dia. Dia langsung tahu. Oh itu Patek seri ini. Ngobrolnya lebih enak Pak Ustadz. Kadang-kadang terlalu humble juga nggak bisa Pak Ustadz. Itu apa yang jadi masalah di situ? Dr. Richard sedang mengikuti level orang yang diajak bicara. Nggak ada kesombongan. Oh itu tidak. Sekarang saya diundang untuk ngisi di kampus misalnya. Untuk berbicara. Dan acaranya itu harus pakaian jas misalnya. Lalu kemudian saya pakai jas. Dan saya sengaja cari jas yang bagus, yang saya layak. Dan akan membuat orang tidak menganggap remeh saya. Tidak ada sesuatu kesombongan di situ. It's okay. Nggak ada sesuatu. Kan yang kita bahasan tadi itu adalah orang. Tadi dok, misalnya Dr. Richard kan tadi bilang saya pakai jam, saya akan ketemu sama menteri. Saya tahu nih, dengan saya pakai jam ini mungkin saya tidak dianggap remeh. It's okay, nggak ada masalah. Tapi yang kita bahas tadi kan flexingnya. Meremehkan orang juga ya. Ya, dan flexing tadi, memang ini jam, ini loh, nih saya baru beli 700 juta. Nah, kan dia berbeda. Apa target dia? Apa tujuannya? Dr. Richard tadi punya target yang baik. Oke, supaya saya sekarang mau bicara sama menteri. Menteri ini saya tahu secara kejiwaan, dia hanya terima orang kalau berpenampilan begini misalnya. Dan itu tidak ada beban buat saya. Toh itu saya juga mampu. Oke. Pak Ustadz, kalau misalnya flexing, benar-benar flexing nih Pak Ustadz ya. Tapi tujuannya menginspirasi. Karena misalnya orangnya dulu susah misalnya ya. Jelas ini orangnya bukan saya Pak Ustadz. Misalnya orangnya susah tapi dia flexing tapi tujuannya dia bilang ini untuk inspirasi katanya. Semua orang bisa berbicara. Jadi gini, di masa media sekarang ini kan orang cari follower. Kita nggak bisa pungkiri itu ya. Iya, cari viewers, followers. Iya, viewers itu datang sesudahnya. Karena viewers akan datang dengan follower. jadi kalau itu targetnya, maka sulit sekali dia membedakan nanti di mana niat dia. Memang murni sebagai orang yang mau bersyukur, orang yang mau berbagi, sama orang yang mau sombong. Di mana celah memisahkannya ini sensitif sekali. Nah, ada di sini cuma. Oke, sekarang jadi masalah. Kalau dia menyimpang sedikit saja, oke lah dia dikenal. Tapi konten ini bisa bermasalah. Allah tanya hari kiamat. Ada sebuah hadits begini. Kata Nabi SAW, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Tentang umurnya, tentang masa mudahnya, di mana dihabiskan ya. Kemudian tentang ilmunya, apakah dia sudah amal atau tidak. Dan ini yang penting ini, masalah harta. Dari mana dia dapatkan, di mana dia keluarkan. Ini juga akan ditanyakan. Jadi sekarang kalau kita dapat nih, oke sumbernya halal. Kita sekarang keluarkan kemana? Keluarkan ini untuk kebaikan kah? Kebutuhan keluarga, kebutuhan pokok, sosial. Oke. Tapi kalau sudah untuk beli ini supaya saya dibilangin, oh saya ikutin edisi terakhir. Saya gini, itu kan jadi masalah. Tetap akan muncul pertanyaan hari kiamat. Memang untuk itu harta dilakukan atau diberikan. Kan begitu. Oke. Maksudnya kalau misalnya konten sedekah berbagi Pak Ustadz. Oke. Innamal a'malu binniyat. Semua sudah dengan niatnya. Udah jelas kalau misalnya konten berbagi setengah-setengah. Saya nggak mau munafik lah Pak Ustadz ya. Saya nggak mau munafik Pak Ustadz. Setengah-setengah Pak. Kebetulan konten saya nggak berbagi Pak Ustadz. Ya kan konten saya banyak banget Pak Ustadz. Jadi saya milih konten yang saya suka saja Pak Ustadz. Dan saya tuh ngerasa kalau berbagi dengan orang itu kan dikontenin Pak Ustadz ya. Saya ngerasa capek sih. Karena saya nggak suka. Karena saya nggak suka, saya ngerasa capek. Tapi saya titipin ke tim saya nih. Tim saya kebetulan kontennya adalah konten berbagi. Tapi kita sama-sama tahu bahwa ketika konten berbagi itu ada 2 nih. Satu berbagi dengan hati, satunya lagi adalah viewers Pak Ustadz. Itu termasuk ria atau kesombongan nggak Pak Ustadz? Jadi kalau memang niatnya dia sosial,
Dan misalnya contoh, Dr. Richard mulai bulan ini saya akan keluarkan 10 juta sedekah. Contoh misalnya. Apakah berbentuk uang cash, apakah berbentuk bagi-bagi jam, handphone, dan contoh saja ini angkanya. Dr. Richard dikenal di media. Sekarang kalau Dr. Richard cuma buka pintu rumahnya, lalu bilang, ayo, siapa tetangga yang mau? Kan lingkupnya Kecil. Yang dapat cuma mereka-mereka saja. Sekarang Dr. Richard mau orang lebih banyak punya peluang, dan memang Dr. Richard buat satu konten atau satu pertanyaan yang ilmiah. Misalnya tentang pertanyaan tentang masalah negara kita, tentang apalah gitu ya. Contoh tokoh pahlawan nasional dan segala macam. Dengan tujuan nanti itu bertepatan dengan hari kemerdekaan atau apa. Akhirnya memang termasuk Dr. Richard punya kepedulian dengan negara, terus kemudian mengajak masyarakat Indonesia gembira dengan itu dan segala. Itu boleh-boleh saja. Nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu satu sisi. Sisi yang lain misalnya, kita mau kegiatan sosial. Contoh ada seseorang, memang dia konten kreator. Dia lagi jalan di jalan, dia dapat satu orang bapak tua banget. Miskin, susah. Dia udah tahu orang ini secara fisik nggak mungkin bisa bekerja. Kalau dia pun bantu, lingkup yang dia bantu itu kecil. Misalnya, saya cuma bisa bantu dia 10 juta. Sebenarnya bapak ini ada di rumah, anaknya sakit, istrinya sakit. Dia mungkin butuh 120 juta. Saya cuma si konten kreator cuma bisa bantu 10 juta. Tapi pada saat dia konten kan, dia pamit, Pak mau nggak Pak? Saya buka bantuan, nanti Bapak akan kami berikan bantuan tersebut. Orangnya nggak keberatan. Oke, kita buatin konten teman-teman. Ini saya di jalan ini, saya ketemu Bapak ini. Ayo kita sama-sama yuk kita donasi untuk bantu beliau. Ternyata setelah saya duduk, beliau butuh begini-begini. Oke. Itu kan masih oke gitu. Karena memang dia mau membantu orang lain. Mengajak orang berbuat sosial, itu umum-umum saja. Oh. Pak Ustadz, kalau misalnya kita flexing karena personal branding, Pak Ustadz. Apa ini? Seperti untuk apa nih kira-kira? Personal branding itu kan banyak tuh. Contohnya misalnya dia pengen tunjukkan level dia tinggi nih, atau misalnya cewek-cewek posting foto misalnya yang cantik-cantik, yang bagus-bagus nih biar kelihatan pamer. Sosialita. Iya, itu namanya masuk dalam bab pamer. Pamer Pak Ustadz ya. Berarti pamer kecantikannya, pamer seksinya, pamer auratnya gitu kan ya. Pamer itu sensitif sekali, Dok. Artinya, itu sensitif sekali Pak Iya. Ustadz. Kalau kita ini sekarang karena kita podcastnya masalah agama, kita harus bicara agama gitu kan. Lingkupnya agama tidak membolehkan. Karena memang itu nanti akan membuka banyak pintu dosa yang lain, kesombongan, terus tadi menganggap remeh orang lain, memamerkan aurat. Kadang-kadang ada orang bahkan memaksakan diri, Dok. Mungkin kalau tadi ada orang betul-betul beli jam, beli mobil pakai uang dia, mungkin ada pinjaman orang lain hanya untuk misalnya tampil di konten. Dan itu banyak terjadi. Nah, kami pernah salah satu kerabat kami dilamar oleh seorang laki-laki, datang dengan mobil mewah. Ternyata setelah menikah, orang itu pakai motor. Kenapa nggak tampil apa adanya gitu kan? Untung istrinya oke-oke saja sudah, karena sudah menikah. Tapi maksudnya, kenapa harus orang muslim itu dianjurkan agar tampil apa adanya, Dok? Apa yang di wajah saya senyum berarti hati saya juga senyum. Saya marah berarti hati saya juga lagi marah. Tidak ada dua wajah bagi seorang muslim. Pak Ustadz, ntar lagi lebaran Pak Ustadz. Biasanya pas orang lebaran dong, gadai mobil, gadai handphone Pak Ustadz. Demi untuk lebaran Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz? Supaya gengsi Pak Ustadz. Nggak, gitu kan sensitif, Dok ya. Kita nggak bisa pukul rata semua kena gengsi. Ada orang mungkin dia melepas menjual handphonenya itu karena dia butuh misalnya untuk transportasi silaturahim dengan keluarganya di kampung, kan bisa saja. Tidak selamanya harus gengsi kalau sudah lebaran, itu mungkin kebutuhan. Pak Ustadz, saya pengen bahas Ain deh Pak Ustadz. Ain ini, saya coba kontra ya Pak Ustadz ya. Saya tahu kurang lebih ya Pak Ustadz. Kalau ilmu saya kurang, saya minta maaf lah Pak Ustadz. Saya tahu namanya Ain. Tapi menurut saya Ain ini lebih cocok dengan cocok logi Pak Ustadz. Enggak sih sebenarnya. Enggak, beda. Jadi Ain memang itu Nabi sudah sampaikan mirip. Dr. Richard yakin dengan sihir nggak? Sekarang orang ke dukun itu memantra-mantrain orang. Saya tidak percaya sihir Pak. Nah, kalau itu ada. Karena, itu ada Pak Ustadz? Ya, itu diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102 tentang masalah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal. Nanti kalau kita bahas Nabi Sulaiman itu akan banyak menyinggung masalah sihir. Nanti kita bahas lebih dalam. Nah, itu nanti akan masalah sihir, bagaimana jenis sihir, ciri-ciri dukun dan segala macam lah. Nah, semua itu memang ada, Dok. Ada. Jadi
memang nyata, walaupun sebenarnya bisa kita lawan dengan ruqyah syariah tadi ya, kita bisa baca dengan ibadah kita kepada Allah, doa kita kepada Allah, itu bisa terlawan. Tapi ada, bukan tidak ada. Terbukti banyak orang yang jual kris, kan gitu, pakai jimat, segala macam dukun-dukun pada laku. Nah itu semua karena memang mereka ada sebenarnya, ilmu sihir itu ada. Nah begitu juga dengan ain, sama, dia juga ada. Dan Nabi sudah mengatakan, inna dil aini lal haq. Penyakit ain itu benar-benar hak, benar ada. Dan Nabi SAW mengingatkan dari hadis yang saya sebutkan, hati-hati dengan ain. Karena dia benar-benar bisa membuat manusia masuk ke dalam kuburan. Di Timur Tengah dibuat cuplikan, Dok. Di handphone saya masih ada di memorinya, Alhamdulillah. Itu tapi dalam berbahasa Arab. Orang itu kan penyakit ain itu dari mata yang panas. Bermula dari mana? Ulama mengatakan dari hati yang suka iri. Dia cemburu, dia iri. Kenapa orang ini lebih tampan, kenapa orang ini lebih pintar, ini orang lebih cantik, ini lebih kaya. Dia hatinya setiap hari gejolak begitu. Dia nggak bisa lihat orang sukses. Kalau dia biasakan tuh matanya jadi panas. Apa yang dia lihat bisa berbahaya. Sebagai contoh misalnya. Tetangga datang ke rumah kita, kita baru Allah berikan bayi. Kemudian dia nggak punya anak. Kemudian dia lihat bayi tersebut. Oh anak kamu lucu banget ya. Tapi dia sebenarnya sambil senyum tapi hatinya mangkel. Itu bisa kena ain kalau kita nggak bilang Masya Allah, Tabarakallah. Berapa banyak anak-anak tiba-tiba nggak bisa tidur, gelisah, menangis gitu kan. Itu dikarenakan kena ainnya mereka. Jadi memang ini semua terbukti pada saat di masa Nabi Muhammad begini. Ada riwayat yang sahih. Ada satu orang laki-laki. Sahabat ini sangat tampan. Orangnya putih tinggi sampai digambarkan mirip wanita. Laki-laki ini tampan sekali. Dan di masa dulu, waktu itu Dok, orang masih belum punya WC dan kamar mandi di rumah. Maaf. Jadi Nabi Muhammad SAW pun itu memiliki kamar mandi dan WC itu di luar rumah beliau. Maka di beberapa tempat di Madinah itu memang sudah dikenal. Oh ini kamar mandinya suku fulan gitu ya. Nah intinya dia mandilah, laki-laki lagi mandi. Waktu itu kamar mandi laki-laki biasanya dibuat dari pelapa kurma, tertutup semua rapat, tapi bagian atas kepalanya itu bisa kelihatan. Kalau yang kamar mandi perempuan itu tertutup semua utuh. Nah gitu. Lalu lagi mandi terus lewat seseorang, lalu berkata begini, wanita yang dipingit di rumah saja tidak secantik kamu, tidak sebersih kamu kulitnya. Yang lagi mandi tiba-tiba pingsan. Itu kejadian di masa Nabi Muhammad SAW. Maka dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada tadi si fulan lagi mandi, dia pingsan tiba-tiba. Nabi udah tahu. Nabi SAW bilang begini, siapa yang lihat dia waktu dia lagi mandi? Mereka bilang si fulan ya Rasulullah. Maka Nabi bilang panggil. Waktu dipanggil, Nabi bilang, kenapa kau tidak bilang Masya Allah, Tabarakallah. Lalu Nabi suruh uduk dia, habis uduk disiram ke orang ini, orang itu dari pingsan bangun. Memang ini tidak ditangkap oleh akal sehat kalau kita mau bicara gitu ya. Tapi itu terjadi. Jadi ada ain. Berapa banyak orang rumah tangganya ribut karena ain. Berapa banyak orang usahanya bangkrut karena ain. Itu karena hasadnya orang. Tapi semua itu bisa kita tepis dengan kita memuji Allah. Kita mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, setiap orang puji. Nah kita hati-hati dalam membuat konten-konten. Kita pilih mana konten-konten yang betul-betul dibutuhkan untuk promosi perusahaan dan segala macam gitu kan. Dan mana yang hanya sekedar pamer. Akhirnya dikhawatirkan orang cemburu. Nah seperti itulah. Oke. Ada satu artis kemarin cantik artisnya. Semua orang bilang dia cantik. Jadi kalau misalnya ditanya siapa artis paling cantik, disebut nama tersebut. Siapa artis paling cantik, disebut nama tersebut. Idolawan laki-laki disebut nama tersebut. Terus artis tersebut ada jerawat lah, kayak gitu. Terus orang bilang ain. Menurut saya sih cocok logi. Apakah itu dimaksud dengan ain, Pak Ustaz? Kan tidak semua perkataan orang, begitu orang bilang ain berarti itu ain benar. Belum tentu. Bisa saya mungkin memang tangannya kotor sempat pegang, muncul jerawat. Nah, makanya itu saya bilang itu cocok logi, Pak Ustaz. Bukan, cocok logi itu. Kapan itu benar-benar ain? Ya itu tadi, sudah saya panjang lebar jelaskan. Karena kalau dokter memaksakan, tanda kutip sini, itu penyakitnya adalah cocok logi, maka kita akan menolak hadis Nabi. Karena ini sudah berbicara wahyu, di baku. Ain itu ada. Tinggal bagaimana kita melihat sosialisasinya dalam kehidupan kita. Kalau tadi itu mungkin bisa saja orang cocok lagi. Mungkin kalau misalnya dia bilang setiap kali orang misalnya lagi jalan terus langsung dia katakan oh sobek bajunya atau apa, kena ain. Tadi muncul jerawat kena ain. Oke, bisa saja ain, bisa saja juga bukan. Tapi mungkin itu kadang-kadang terlalu sensitif. Kalau kita tidak perlu sampai ke sana bahasannya berhubungan dengan ain. Tapi tetap kita harus hati-hati terhadap ain ini karena Nabi sudah ingatkan. Dan tidak boleh kita tolak hanya karena akal kita nggak bisa terima. Karena banyak hal yang tidak bisa diterima oleh akal, Dok. Banyak sekali. Okay. Banyak sekali. Kalau kita mau rincikan itu terlalu banyak. Penyembuhannya dengan mengucapkan Masya Allah.
Awal agar tidak kena. Tapi kalau sudah kena dok, caranya ada dua. Yang pertama, kalau kita tahu siapa yang iri, kita minta air wudhunya lalu dimandikan. Kalau tidak tahu maka dengan ruqyah Kita syariah. minta air wudhunya dimandikan. Terus bagaimana contohnya? Maksudnya dia wudhu orang itu, misal Dr. Richard iri sama saya, ini contoh saja. Kemudian saya tahu nih Dr. Richard, Dr. saya bilang, dok tolong dok minta air wudhunya. Air wudhunya diminta, kemudian saya pakai mandi. Oh iya? Itu tadi yang terjadi sahabat Nabi yang sempat mandi, pingsan, lalu Nabi tahu siapa yang iri dengan dia, diminta air wudhu lalu disiram kepada dia. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Ini wahyu gitu ya. Bahkan media sosial sebesar ini kan kita nggak tahu siapa yang iri dengan kita. Nah, oke, kita pindah ke metode yang kedua, yaitu bagaimana ruqyah syariah. Misalnya dokter bisa membekali diri sebelum memulai acara dengan sebelum keluar rumah baca doa keluar rumah, ya kan. Kemudian pada saat dokter Richard saya mau cerita, alhamdulillah saya baru buka usaha baru ini. Nih silakan Bapak Ibu kalau berminat beli produk saya misalnya. Masya Allah, tabarakallah produk ini jumlahnya sekian. Itu kan dokter Richard sudah sebutkan sendiri kan gitu. Nah terus kemudian dengan ruqyah syariah. Kalau misalnya kita sudah merasa gelisah, tadinya nggak apa-apa sama istri, tiba-tiba kita bertengkar tanpa sebab. Gitu-gitulah anak tiba-tiba rewel, tadinya memang ketemu orang banyak, di foto di media. Semua bisa saja karena ain. Maka kita ruqyah syariah. Saya sering ajarkan di pengajian minimal 5 surah dasar. Di Al-Quran tuh. Pertama Al-Fatihah, surah nomor 1 dalam Al-Quran. Kemudian ayat kursi, ini 1 ayat saja di surah Al-Baqarah. Kemudian baca 3 surah pendek yang sangat masyhur bagi umat Islam. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Ini semua surah-surah pendek. Ini dibaca, kemudian ditiupkan ke telapak tangan, lalu diusap di tubuh. Oke. Insya Allah dengan itu pelan-pelan dia akan sembuh. Selain medis juga harus dikerjakan Pak Ustadz. Ya, kalau ain ini umumnya pasti analisa medis akan berbeda. Misalnya dia demam. Atau jerawat tadi kita ngomong. Mungkin dikasih obat demam, mungkin tadi obat jerawat. Tetap berobat ya Pak Ustadz iya, ya? tentu saja. Oke. Pak Ustadz kalau misalnya, ini benar-benar pamer nih Pak Ustadz. Kalau ini benar-benar pamer nih Pak Ustadz. Saya pamer penghargaan Pak Ustadz. Saya pamer pencapaian Pak Ustadz. Boleh nggak? Itu bentuk kesombongan nggak Pak Ustadz? Misalnya saya dapat penghargaan nih. Saya dapat penghargaan dokter estetik terbaik se-Asia Pasifik. Bangga dong saya Pak Ustadz. Saya postingnya bukan karena saya pengen pamer Pak Ustadz. Saya pengen pamer saya sudah ada di titik seperti sekarang misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya misalnya tiba-tiba Mesir misalnya kan dalam keagamaan. Dr. Richard diundang sebagai pembicara ini. Saya posting. Pamer Pak Ustadz. Hilangkan aja masa bangganya. Jadi di situ Dr. Richard hanya sekedar mau menyampaikan tentang masalah. Contoh misalnya, kalau saya tidak menyampaikan tentang prestasi saya sudah S3 misalnya. Atau saya sudah dokter spesialis. Maka mungkin orang tidak tahu. Oleh karena itu saya perlu menyampaikan prestasi saya. Gak ada sesuatu yang masalah di situ. Karena dia memang butuh untuk menyampaikan itu, dalam arti kata di sini tidak ada maksud sombong dan yang lainnya. Tapi dengan itu, kalau Dr. Richard misalnya dengan spesialisnya, terus menjual sebuah produk, orang tahu oh memang dia spesialis di situ. Saya sekarang kalau nulis buku, orang taunya saya backgroundnya agama. Dengan orang tahu oh ini Ustadz Khalid sudah pernah S1 di Madinah misalnya, jurusan dakwah. Oh pantas dia tulis buku tentang masalah itu. Itu kan, dan orang tahu gitu kan. Oh saya memang pernah kuliah di Madinah. Saya pernah bilang, saya waktu S1 saya di Madinah, saya belajar ini pengalaman saya ini contohnya. Atau di S2 saya jurusan ini, atau S3 jurusan ini. Jadi kita bisa menyampaikan, tapi bukan niatnya untuk berbangga-bangga untuk dalam arti kata sampai menghina orang lain atau menganggap orang lain bukan selevel saya, tidak ke situ. Lebih kepada memang ada pesan yang ingin saya sampaikan yang berhubungan dengan masalah saya nanti dengan spesialis ini saya akan menerbitkan buku akan ini dan bisa bermanfaat. Ada tujuannya ya. Iya, tujuannya lebih kepada sama dengan spesialis itu. Misalnya kalau orang guru dia terbitkan buku, dokter mungkin buka tempat praktek, gitu-gitu. Nah seperti itu. Tapi tergantung dua hal juga Pak Ustadz. Yang pertama niat diri kita, yang kedua orang yang melihatnya Pak Ustadz. Yang penting niat kita. Kalau orang yang melihat. Yang paling penting niat kita Pak Ustadz, bukan orang yang melihat. Karena orang yang melihat ini saya bilang kita susah sekali untuk mengontrol siapa yang akan pro sama kita semua dan siapa yang akan kontra. Yang penting kita niatnya benar ya sudah. Siap Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz pelajaran hari ini. Saya kemarin saya makan di restorannya Pak Ustadz. Enak banget Pak Ustadz. Nasi apa itu Pak Ustadz? Kebuli ya namanya ya? Nasi kapsa. Kapsa? Ya. Kapsa, nasi kapsa yang ada kambing, ada ayamnya. Itu mantep banget untuk kalian semuanya. Bagi kalian semua yang pengen mampir, silakan mampir ke restorannya Pak Ustadz. Dan bagi kalian semua yang juga pengen tur umroh, haji ada nggak Pak Ustadz? Ada. Ada juga ya Pak Ustadz ya? Bisa ke Uhud
tour, Pak Ustadz. Pak Ustadz, apa bedanya kalau misalnya tour di Uhud dengan tour di tempat lain, Pak Ustadz? Intinya sebenarnya ibadahnya sama. Umroh dan haji kan. Cuma memang yang kami jaminkan ada dua hal. Yang pertama itu fasilitas yang sudah dijanjikan di flyer akan diberikan sama. Oke. Jadi di Uhud Tour tidak lagi namanya, oh nanti jemaahnya nggak dapat hotel, kayak sering kita dengar terbengkalai atau tidak berangkat karena tiket pesawat, tidak ada. Karena saya berikan SOP di kantor, semua yang diangkat di flyer, misalnya kita tulis maskapainya Garuda Indonesia, maka kita sudah DP dulu maskapai itu, sehingga tidak ada namanya seat tidak didapat. Hotel yang kita sudah tulis di Madinah dan di Mekah, misalnya di Madinah Hilton, di Mekah misalnya Intercon, itu udah kita DP, udah dibayar. Sehingga jemaah pasti akan mendapatkan hotel yang sudah dijanjikan. Nah ini kita janjikan betul fasilitas yang sama dan kita berikan yang terbaik. Selalu yang terbaik, kita berikan yang terbaik karena bagi kami itu adalah tamu Allah. Oke. Nah, yang kedua adalah bimbingannya supaya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul kita murnikan ya. Ajaran agama, ajaran ibadah yang Nabi ajarkan itu seperti apa, kita murnikan di situ. Kalau di Uhud selalu Pak Ustadz yang nemenin? Oh tidak, saya sebulan sekali. Jadi dalam satu bulan itu ada 3-4 penerbangan, tapi kita ada paket bronze yang bintang 5 low, kemudian ada bintang 5-nya yang medium, itu paket gold, dan ada bintang 5 yang up, itu kita paket platinum namanya. Aku pengen tahu Pak Ustadz. Saya biasa platinum aja. Kalau umroh paling murah aja berapa Pak Ustadz? 30 jutaan. 30 jutaan. Ya sekitar 32, 30 sampai 37. Sebagai umat muslim kalau umroh itu berapa kali Pak Ustadz? Yang wajib sekali, yang pertama. Itu wajib Pak Ustadz? Iya. Itu wajib? Yang pertama wajib, ya. Semua umat Islam wajib untuk umroh? Bila dia punya kemampuan. Bila dia punya kemampuan. Ya, karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, mengatakan dalam surah Al-Baqarah Allah menyandingkan antara haji dan umrah. Kalau bukan karena hukumnya sama, maka Allah tidak akan sandingkan. Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Bagi kalian semuanya, tolong bantu share video ini. Mudah-mudahan puasa kalian bermanfaat dan mudah-mudahan semua apa yang kami sampaikan juga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.